Di pinggiran sebuah desa yang terpencil, ada sebuah hutan yang dikenal dengan sebutan hutan terlarang. Tak seorang pun berani mendekati hutan itu, terutama setelah matahari terbenam. Mereka yang nekat masuk ke dalam tak pernah kembali, dan cerita-cerita menakutkan beredar di antara penduduk desa. Malam itu, langit tampak gelap tanpa bintang. Hanya suara angin yang berbisik di antara dedaunan. Arif, seorang pemuda yang baru pindah ke desa itu, tidak percaya pada cerita-cerita hantu yang sering diceritakan oleh penduduk setempat. Baginya, hutan hanyalah hutan, tidak ada yang istimewa. Didorong oleh rasa penasaran dan keinginannya untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah mitos, Arif memutuskan untuk masuk ke dalam hutan tersebut. Berbekal senter dan keberanian, ia melangkah ke dalam gelapnya hutan itu. Setiap langkah yang ia ambil rasanya semakin menyesakan. Suara-suara alam-alam mulai terdengar. Namun di telinganya, suara-suara itu terdengar seperti bisikan-bisikan halus yang mengajaknya untuk terus maju. Senter yang ia bawa tampak tak mampu menembus pekatnya malam di dalam hutan itu. Setelah beberapa saat berjalan, Arif merasa ada sesuatu yang aneh. Udara di sekitar tiba-tiba menjadi sangat dingin, membuat bulu kuduknya berdiri. Di kejauhan, ia mulai mendengar suara gemerisik yang samar, seolah-olah ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Ia menoleh, namun tidak ada apa-apa, hanya pepohonan tinggi yang tampak diam, seolah mengawasinya. Arif mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah hembusan angin atau suara binatang malam. Namun, semakin dalam ia masuk ke dalam hutan, suara itu semakin jelas. Bukan hanya gemerisik, tapi juga terdengar seperti langkah-langkah kaki yang mengikuti jejaknya. Langkah-langkah itu tidak sembarangan, seolah-olah ada seseorang yang sengaja menguncitnya, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Dengan jantung yang mulai berdegup kencang, Arif mempercepat langkahnya. Namun, semakin cepat ia berjalan, semakin dekat suara itu terdengar. Hingga akhirnya, di sebuah tikungan, ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya seolah membeku. Ia mendengar suara jeritan yang makin tinggi, penuh dengan penderitaan. Datang dari dalam hutan, suaranya begitu menusuk, memecah keheningan malam. Arif berhenti, tubuhnya gemetar. Jeritan itu terdengar begitu nyata, seolah berasal dari seseorang yang sedang disiksa di dalam kegelapan. Tiba-tiba, sadar Arif mati. Kegelapan total menyelimuti dirinya. Di tengah kegelapan itu, ia merasakan kehadiran sesuatu di dekatnya. Suara nafas yang berat dan perlahan menghembuskan udara dingin di tengkuknya. Dengan segenap kekuatan tersisa, Arif berlari sekencang-kencangnya, mencoba keluar dari hutan terkutuk itu. Tapi jeritan itu terus menghantui langkahnya, semakin dekat dan semakin keras. Saat ia hampir mencapai tepi hutan, kakinya tersandung sesuatu, membuatnya jatuh tersungkur. Ketika ia bangkit dan menoleh, sosok hitam dengan mata merah menyala muncul di hadapannya. Jeritan terakhir yang ia dengar bukan lagi dari hutan, tapi dari mulutnya sendiri sebelum kegelapan abadi menelannya. Keesokan paginya, penduduk desa menemukan tubuh Arif di tepi hutan. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang mendalam, seolah-olah menyaksikan sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia. Mereka hanya bisa menatapnya dengan ngeri, sementara hutan itu tetap bisu, menyimpan rahasianya yang kelam.